Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan tani porang. Pada kesempatan pagi ini kita akan melakukan penyemprotan penyemprotan lahan ya. Lahan tersebut adalah lahan yang akan kita bongkar. Nampak di kamera bahwa volumenya sangat banyak, itu nanti akan memperhambat ya ketika proses penanaman. Maka proses awalnya adalah kita lakukan penyemprotan. Nah, karena kita membutuhkan waktu yang agak cepat untuk penanggulangan gulma, maka dosisnya yang kita gunakan adalah itu kalih. Nah, untuk Roundupnya adalah takarannya boten salah pokok nomor 2 ya, takarannya 2 kemudian nanti ditambah lagi satu tutup, yaitu Gramason. Ditambah lagi satu tutup Gramason. Nah, itu karena untuk Roundup itu sifatnya adalah sistemik, dia bekerjanya perlahan lambat, tetapi sampai ke perakaran. Jangan Gramason itu adalah herbisida kontak, artinya ketika sudah terkena gulma tersebut, maka gulma tersebut segera mungkin akan mati. Nah, ini kita akan melakukan proses penyemprotan penanggulangan gulma. Karena nanti harapannya adalah sekitar seminggu atau 2 minggu yang akan datang lahan ini akan kita panen kawan, karena menunggu panen yang ada di lahan yang di bawah naungan terlebih dahulu. Nampak di kamera bahwa dari paling depan sampai ke sana paling belakang saat ini yang tumbuh hanya gulma ya. Ini tentunya adalah perlu rapikan terlebih dahulu, perlu dikurangi gulmanya ketika nanti proses pembongkaran agar lebih mudah ya. Nanti kita ikuti proses penyemprotannya bagaimana, dan nanti pas gulma-gulma tersebut sudah mati, nanti kita juga perlihatkan kawan, kira-kira umbinya hasilnya bagaimana, apakah rusak, apakah aman, atau bagaimana. Tentunya kan pertanyaan kawan-kawan yang belum pernah mencoba untuk menyemprot dengan menggunakan herbisida itu apakah aman ya kan, karena beberapa tanaman seperti ketela pohon itu ketika terkena Roundup biasanya umbinya juga akan ikut busuk. Nah, saat ini kita melakukan proses penyemprotannya kayak gini kawan ya. Kita semprot rata gulma-gulma yang ada di lahan ya. Harapannya adalah dalam 1 minggu ke depan gulma-gulma yang ada di lahan ini adalah sudah bersih, sudah mati ya, sudah mati, sehingga nanti ketika proses pembongkaran ya itu akan lebih mudah. Karena tentunya kalau kita bongkar contoh misalnya umbi ya, kalau yang agak nampak ya, nah ketika lahannya bersih semacam ini ya, otomatis ketika kita bongkar kan lebih mudah kawan ya, lebih mudah, tidak terhalang oleh akar dari rumputan. Nah, ini contoh misalnya umbinya nampak ya, kelihatan. Nah, ini mudah dibongkar. Untuk umbinya pun sudah benar-benar dorman ya, dorman maksimal ya. Ini sudah bersih ya, akarnya juga sudah kering semacam ini. Ini kalau kita pembongkarannya adalah nanti ketika gulma sudah bersih itu akan lebih mudah. Oleh karena itu ya, hal yang perlu kita perhatikan ketika kita bongkar agar nanti tenaganya
itu lebih minim ya, lebih sedikit ya, tentunya kita awali dengan pembersihan gulma terlebih dahulu. Karena kalau lahan ini ya kita bersihkan gulmanya secara manual, kita babat dengan menggunakan sabit contoh misalnya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama kawan ya. Oleh karena itu kita biasanya kalau menggunakan tenaga orang 2 untuk nyemprot di lahan ini biasanya paling setengah hari itu sudah rata ya. Kemudian nanti yang setengah hari lagi kita pindah ke lahan sebelahnya yang di bawah naungan itu, karena kurang lebih total ya luasan yang ada di lahan daerah sini ini adalah 2 hektar, yaitu yang 1 hektar lahan terbuka, kemudian yang 1 hektar lagi adalah lahan naungan. Tetapi yang insya Allah nanti tahun depan yang tidak kita tanami adalah bukan naungan yang di sini ya, karena naungan sini itu lokasinya berdekatan dengan ini, maka otomatis tetap kita tanami kawan. Yang tidak kita tanami adalah lahan yang full naungan sengon yang pernah beberapa saat lalu kita review. Nah, kalau kita menggunakan pembersihan manual ya, pembersihan manual otomatis akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Untuk lahan yang seluas ini paling tidak butuh waktu ya cepat-cepatnya adalah 3 sampai 5 hari kawan untuk pembersihan manual, yaitu menggunakan sabit ataupun menggunakan alat potong ya. Alat potong mesin itu ya, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, untuk menghemat tenaga seperti tadi ya, kita menggunakan semprotan semacam ini ya. Ya harapannya sih tadi dalam waktu 1 minggu nanti gulma-gulma yang ada di lahan ini sudah kembali agak bersih atau barangkali mati. Nah, tujuan lain ya ketika kita membersihkan lahan di awal sebelum proses pembongkaran itu adalah karena saya yakin betul ya, kata itu belum 100% terambil ya. Kata itu belum 100% terambil. Oleh karena itu nanti ketika gulma-gulma ini sudah kering ya, sudah kering biasanya ditarik saja itu sudah dari akar pun sudah dapat ya, otomatis nanti akan terlihat ya kata-kata yang masih bergeletakan di lahan itu akan kelihatan. Karena dari beberapa sampel ya, ketika kita jalan-jalan di lahan ini ya, itu beberapa kali ya tetap ada kata yang masih tergeletak di lahan. Oleh karena itu proses macam itu dibutuhkan dalam rangka satu, pembersihan gulma ya untuk mempermudah proses pembongkaran umbi. Kemudian yang kedua, tujuan keduanya adalah agar ketika nanti sebelum panen ya, ketika gulma ini sudah mati ya, otomatis kata-kata tadi terlihat sehingga kita dapat memperoleh tambahan amunisi kata yang masih tertinggal di lahan ini. Selain itu ya ya memang kalau penggunaan herbisida itu ada yang pro ada yang kontra kawan ya, ada yang pro ada yang kontra. Tetapi coba bayangkan kalau ya lahan seluas contoh misalnya 2 hektar sampai 4 hektar tumbuhan gulma sebanyak ini, dan kemudian kita bersihkan secara manual. Dulu saja ketika sekali bersihkan itu menggunakan tenaga manusia dicabuti, ini membutuhkan waktu atau membutuhkan biaya kurang lebih per lahan ini sekali penanggulangan gulma. Tetapi gulmanya tidak sebanyak ini loh ya, tidak sebanyak ini, itu sudah membutuhkan biaya adalah 2 juta rupiah. Nah, kalau sudah full gulma semacam ini, saya yakin tidak cukup 2 juta. Nah, kalau kita memiliki lahan contoh misalnya sampai 4 hektar dan ditumbuhi gulma semacam ini, maka membutuhkan biaya untuk penanggulangan gulma adalah bisa sebanyak 10 juta rupiah. Tapi ketika kita menggunakan herbisida semacam ini ya, contoh misalnya harga herbisidanya 1 liter itu harganya Rp90.000 untuk satu lahan ini, kurang lebih nanti membutuhkan herbisida kurang lebih
botol ya, 4 botol, contoh misalnya 280 ya, 280, kemudian tenaganya ini setengah hari ya, contoh misalnya kita mahal-mahalkan 100.000 rupiah ya, berarti kita hanya keluar biaya untuk satu lahat adalah kurang lebih 380.000 rupiah. Kita bisa irit ya sekitar 2 juta untuk perlahan ini. Nah, oleh karena itu ya memang ya tadi kita sampaikan pro kontra tadi ya, bagi yang ingin irit ya bisa kita gunakan herbisida. Kalau yang tidak yakin bahwa herbisida itu aman bagi umbi porang ya, maka alangkah baiknya bisa dibersihkan secara manual. Di sini kita hanya memberikan informasi saja, karena pilihan itu tentunya ada di diri masing-masing petani, mau menggunakan herbisida atau menggunakan cara manual. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Insya Allah nanti kita lanjut ke proses pemanenan yang di lahan naungan. Beberapa hari belum kita tengok sana ya. Nanti kita coba sana, kira-kira hari Minggu ini kira-kira dapat berapa banyak. Ya demikian dulu kawan. Terima kasih yang sudah like, subscribe, ataupun share video-video yang di dalam channel ini. Sekali lagi tujuan kami hanya memberikan informasi, memberikan gambaran. Apakah mau digunakan silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini hanya sebuah pilihan, dan pilihan yang menentukan adalah diri petani itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.